Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan proyek aplikasi kita. Di video ini kita akan coba perbaiki pada bagian produk. Misalnya di sini kita akan tambahkan untuk SKU untuk beberapa produk yang masih kosong. Kita coba untuk PopMe. Di sini kita edit. Kemudian jika kita lihat pada bagian brand, di sini belum ada brand untuk PopMe. Kita harus menambahkan terlebih dahulu pada bagian brand resource. Sekarang kita coba masuk ke brand resource. Kemudian kita tambahkan brand baru. Sekarang kita kembali lagi ke bagian produk. Kemudian kita edit bagian PopMe. Kemudian kita cek pada bagian brand. Di sini sudah muncul untuk PopMe. Kemudian selanjutnya kita pilih kategori. Di sini makanan. Kemudian untuk subkategorinya kita gunakan mie instan. Oke, sekarang kita coba simpan. Selanjutnya kita akan coba untuk Coca-Cola. Kita edit. Oke, jika kita lihat pada bagian brand, seperti halnya PopMe, di sini Coca-Cola belum ada pada bagian brand, tetapi akan tidak efektif jika ketika harus menambahkan brand baru, kita harus masuk ke brand terlebih dahulu. Sekarang kita akan tambahkan fitur add pada bagian brand, sehingga jika brand belum tersedia di sini, kita bisa langsung menambahkan brand tanpa harus masuk ke brand resource terlebih dahulu. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita masuk ke Product Resource. Selanjutnya kita tambahkan pada bagian brand ID. Di sini kita tambahkan create. Kemudian di sini kita pilih create option form. Kemudian tambahkan array. Kemudian di sini kita masukkan text input. Kemudian nama kolomnya adalah name. Kita coba terlebih dahulu. Kita kembali ke browser. Kemudian di sini kita refresh. Sekarang pada bagian brand sudah muncul fitur create. Kita klik, maka kita bisa menambahkan data baru. Sebelum kita coba, kita cek terlebih dahulu pada bagian brand. Untuk menambahkan brand, kita memerlukan 3 kolom, yaitu name, image, dan juga is active. Kita kembali ke Visual Studio Code. Selanjutnya, di sini kita tambahkan file upload. Kemudian nama kolomnya adalah image. Kemudian yang terakhir kita tambahkan untuk is active. Kita simpan, kemudian kita coba lagi di browser. Di sini kita kembali ke produk. Kemudian kita masuk ke bagian Coca-Cola. Di sini kita edit. Sekarang kita coba tambahkan untuk brand Coca-Cola. Sekarang kita coba cek pada bagian brand. Di sini sudah muncul Coca-Cola, kita bisa menambahkan brand tanpa harus masuk ke brand resource terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan tambahkan create option pada bagian kategori dan juga subkategori. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Untuk kategori kita akan copy dari brand. Kemudian kita simpan pada bagian kategori. Kemudian untuk subkategori kita simpan juga. Kemudian untuk subkategori kita tambahkan juga untuk relasi dengan kategori. Kemudian di sini kita gunakan kategori model. Kita simpan, kemudian kita coba cek di browser. Selanjutnya kita tambahkan subkategori baru. Di sini kita menemukan notifikasi error, jadi select build itu harus mempunyai create option using. Sekarang kita kembali ke dokumentasi filamen. Kemudian kita masuk ke bagian form.
Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian field, kemudian kita pilih select. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian pada bagian customizing, new option creation, di sini kita copy. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Kita tambahkan di sini. Kemudian di sini kita hapus. Kita akan gunakan subkategori model. Kita simpan. Selanjutnya kita akan coba di browser. Di sini kita refresh. Sekarang pada bagian produk, kita sudah berhasil menambahkan create option untuk brand, kategori, dan juga subkategori. Selanjutnya kita simpan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian menu order. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga untuk customer, sehingga kita bisa menambahkan customer baru tanpa harus kita masuk terlebih dahulu ke dalam menu customer. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita masuk ke order resource. Untuk create option booknya kita akan ambil dari product resource saja. Di sini kita ambil pada bagian kategori. Kemudian kita simpan di sini. Kemudian kita sesuaikan nama kolomnya. Kita simpan, kemudian kita coba kembali ke browser. Di sini kita reload. Kita cek terlebih dahulu. Sekarang kita coba tambahkan customer baru. Kemudian selanjutnya kita akan edit pada bagian produk. Di sini kita akan tampilkan untuk produk yang statusnya aktif saja. Jika kita lihat pada bagian produk, di sini ada satu produk yang statusnya tidak aktif, yaitu Coca-Cola, tetapi tadi masih muncul. Sekarang kita akan ubah supaya yang muncul pada bagian order itu hanya produk yang statusnya aktif saja. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian pada bagian order resource, kita edit pada bagian product ID. Di sini kita tambahkan modify query using, kemudian function, simpan, kemudian kita coba kembali ke browser. Sekarang kita masuk ke bagian order. Seharusnya pada bagian produk, untuk Coca-Cola tidak akan muncul di sini. Kita cek. Sekarang untuk Coca-Cola sudah tidak muncul karena statusnya tidak aktif. Kemudian selanjutnya kita akan coba baca beberapa komentar yang ada di YouTube. Kita akan coba cek yang pertama dari Pak Rohmadi Cahyono. Di sini Pak Iwan tolong buat tutorial tentang array di filamen. Jadi order detail disimpan sementara di array session agar bisa disuspend untuk pindah transaksi. Nah, mungkin Bapak bisa lebih jelaskan lagi ya keperluan untuk membuat array session ini. Karena pada bagian order kita sudah menambahkan status. Jadi walaupun misalnya ordernya belum selesai, itu kita tetap bisa membuat order baru. Kemudian yang selanjutnya, untuk tambah produk transaksi, munculkan model search karena data barang biasanya ribuan. Untuk model select, lama scrollnya. Oke, jadi untuk fitur pencarian pada bagian drop down, itu kita bisa tambahkan. Misalnya kita akan tambahkan fitur pencarian pada bagian order.
Kita ambil contoh untuk bagian order detail. Di sini pada bagian produk, di sini hanya drop down. Kita akan tambahkan fitur pencarian pada bagian produk. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian pada bagian repeater order detail, di sini kita bisa tambahkan searchable. Jadi hanya cukup menambahkan satu baris ini saja. Kita coba cek di browser. Di sini kita refresh. Sekarang kita coba. Hanya saja ketika menambahkan fitur pencarian, maka untuk kolomnya akan berubah seperti ini. Supaya terlihat lebih rapih, kita bisa ubah ukuran kolomnya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Misalnya di sini untuk kolomnya kita ubah menjadi 3. Kemudian pada bagian produk, di sini kita tambahkan kolom span pool. Kita simpan, kemudian kita coba refresh di browser. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke, untuk video kali ini kita akan cukupkan sampai di sini. Jika ada kendala, silakan sampaikan di kolom komentar. Seperti biasa, jika kalian sudah berhasil, sertakan nama, kemudian jurusan, dan juga asal sekolah kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.